Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, luar biasa rame ya. Tapi ini masih ada bangku kosong, mungkin nanti bisa diisi. Boleh next dulu. Katanya kan kalau tak kenal maka kenalan dulu. Jadi kita kenalan dulu ya. Mungkin ada yang belum pernah ikut webinar saya atau belum pernah ketemu saya secara langsung. Kalau saya biasanya nangkringnya, seringnya tuh di workshopnya Kang Dewa. Jadi kalau pernah ikut workshop Kang Dewa, pasti ketemu sama saya di sana karena kita biasa open konsultasi gratis bagi para business owner, baik pemula maupun yang sudah sustain gitu ya, yang mau scale up itu biasanya konsultasi sama kita, tim super team. Nah ini saya ya, nama saya itu pendek, jadi saya memperpanjang gelar tujuannya itu untuk apa? Supaya nama saya bisa agak panjang sedikit gitu, maksudnya itu seperti itu. Jadi panggil aja Tantri, kebetulan saya diamanahi Kang Dewa untuk pegang bisnis. Jadi awalnya tuh ceritanya saya tuh HRD pertamanya Kang Dewa. Jadi awalnya tuh saya di Billionaire Coach, pegang Billionaire Coach, pegang satu, oke lancar. Kok dikasih lagi gitu ya. Oke, pegang bisnis yang kedua, dikasih lagi, pegang yang ketiga, kok lama-lama banyak banget ini yang dipegang gitu kan. Akhirnya saya bilang ke Kang Dewa, Kang kenapa kita nggak bikin aja gitu. Dan kebetulan leader-leader owner saya itu, Kang Dewa dan Mas Mirza, membiasakan untuk melakukan coaching, baik formal maupun informal. Jadi saya sering ditanya, Teh Tantri mau apa lagi habis ini? Pengen apa gitu. Karena memang ingat tugas owner, tugas leader salah satunya adalah melakukan coaching untuk timnya. Supaya apa? Tahu potensi timnya ada di mana dan nanti itulah yang akan kita bantu supaya dia meningkat secara skillnya juga. Jadi waktu saya ditanya sama Mas Mirza, pengen apa lagi gitu kan, saya udah ambil sertifikat coach, alhamdulillah. Terus kemudian ditanya lagi mau sertifikasi apa lagi, udah nggak usah saya bilang gitu, nggak sertifikasi, saya mau bikin bisnis aja, saya bilang. Akhirnya dibuatlah Super Team itu namanya. Awalnya sebenarnya kita udah 2 tahun berdiri. Awalnya namanya tuh Career Guide dulu. Cuma karena secara haki nggak bisa diurus, karena sudah ada yang memiliki nama itu, akhirnya kita ganti namanya jadi Super Team. Tapi kalau Career Guide masih ada, lebih ke platform untuk orang cari lowongan kerja, lebih ke situ. Nah kalau untuk yang ininya, untuk yang bisnisnya gitu ya, kita pakainya Super Team Consultant. Jadi awalnya tuh sama Kang Dewa tuh iya setuju banget ya. Terus saya tuh orangnya nggak bisa ditantangin gitu, nggak mau kalah, intinya begitu. Jadi ketika ditantangin, dan kebetulan saya CEO perempuan satu-satunya Kang Dewa ya sampai saat ini, selalu ditantangin gini, Teh bisa nggak kayak gini? Ya bisa lah, saya bilang masa nggak bisa. Di kepala saya tuh selalu bilang bisa, nggak ada tuh nggak bisa tuh nggak ada. Buat saya tuh gitu ya. Karena apa? Karena semua ilmu tuh bisa dipelajari. Bahkan ilmu hitam juga orang belajar kan ya. Ilmu hitam berarti bisa dipelajari ya semua ilmu itu. Jadi saya merasa bahwa saya pasti bisa nih. Jadi waktu bangun Super Team itu awalnya saya punya kliennya 1 pegang sendiri. Oke 1 sendiri aja deh gitu. 2 masih sanggup sendiri, 3 sendiri masih bisa. Lama-lama loh kok banyak yang alhamdulillah banyak yang minta gitu kan. Kayak saya membelah diri nggak bisa. Akhirnya saya bangun betul-betul timnya. Alhamdulillah nggak nyampe setahun itu bisnis saya tuh udah jadi CEO beneran. Saya nggak ngerjain teknis teman-teman, nggak nyampe setahun. Kenapa? Karena saya bangun. Ada formula yang saya share ya. Kok bisa tuh nggak nyampe setahun, tapi saya sudah bisa meninggalkan bisnis ini, tinggal kontrol aja tiap hari yang saya lihat apa dashboard keuangan. Omset saya hari ini berapa ya? Itu yang saya cek. Pengeluaran hari ini berapa? Itu yang saya ceknya di situ. Karena saya bangun formula dari awal. Banyak yang nanya, Teh kok bisa ya? Saya bilang nggak ada yang nggak bisa. Yang penting dari awal niat kita memang jelas mau bangun bisnis untuk apa. Saya juga ditanya sama Kang Dewa, Teh bangun Super Team ini buat apa? Saya bilang banyak banget yang tanya ke saya, tapi saya nggak mampu jawab semua karena keterbatasan waktu. Jadi saya harus bangun Super Team nih, saya bilang. Sehingga nanti tim saya bisa membantu para pengusaha ini buat bertumbuh. Beberapa klien saya banyak fashion sebetulnya. Kalau tahu My Outfit yang punya 11 toko, ya terus Lozi Hijab, Gamalea, itu brand-brand fashion rata-rata. F&B juga kita udah masuk. Sekarang project kita tuh sampai Papua. Jadi tim saya ada yang berangkat ke Papua buat handle project di sana, men-scale up bisnisnya. Nah teman-teman itu
sedikit prolog dari saya. Jadi kalau saya bilang bahwa, kok panjang ya nggak sedikit. Saya bilang bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau memang niat kita memang sudah besar ya, dan visi kita juga besar. Saya juga selalu bilang gini, Kang Dewa juga bilang gini, Teh Tantri sanggup nggak kalau kita scale up 5-10 kali lipat? Bisa, saya bilang. Saya sanggup, saya tinggal siapkan aja timnya. Bangun super tim di dalam, sistem saya sudah jalan, tinggal duplikasi aja. Banyak banget di owner curhat ke saya, takut apa? Takut kehilangan timnya. Saya bilang, people come and go. Itu wajar. Kita ketemu, nanti kita pisah di mana ya macam-macam. Dipisahkan di tempat kerja, oleh kematian dan seterusnya kan gitu. Jadi saya nothing tulus. Orang datang, tim saya masuk, saya ajarin semuanya. Ketika dia pergi ya sudah, mau gimana lagi gitu ya. Biarkan saja, pasti dia dapat tempat terbaik dan saya juga dapat yang lebih baik lagi. Itu aja prinsipnya. Ya, ini saya jadi CEO dan juga mentor di Super Team Building. Jadi saya punya produk juga di Bener Coach, itu workshop Super Team Building. Sekarang udah batch kelima kalau nggak salah, nanti Januari ada lagi workshopnya. Belajar apa Teh Tantri? Belajar ya bangun super team dari nol banget. Karena sebenarnya kalau bicara teknis, super team itu formulanya itu banyak teman-teman. Detailnya itu banyak banget. Makanya ketika kita bangun tim itu nggak sekali jadi. Nggak yang kayak Teh Tantri sebulan selesai. Nggak juga. Itu akan continue, kan harus improvement terus. Zaman berubah, teknologi ada lagi, strategi pun berubah. Ya, strategi berubah. Jadi pasti yang namanya continue improvement itu harus ada di dalam sebuah bisnis. Nah, jujur juga saya awalnya agak takut ya, saya kan orang HR ya, bisa nggak ya saya bangun bisnis? Tapi karena saya tahu keterbatasan di mana, saya minta mentoring sama Kang Dewa. Kang ngajarin saya marketing, saya bilang, ajarin saya marketing, ajarin saya dari mulai funnel deh, saya bilang. Maka sampai sekarang saya nggak punya tim marketing. Nggak ada teman-teman, saya tim marketing. Karena funnelnya udah jelas, saya udah petain dari awal. Ini saya dapat dari mana, nanti kliennya ya turunannya kemana, nanti masuk kemana itu udah jelas gitu. Sampai ada yang klien saya lebih dari 1 tahun. Harusnya kan kita pendampingin 3 bulan. Kok bisa lebih Teh? Ya itu tadi. Karena ada rasa ketergantungan dengan super team yang buat itu project terus ada. Nah, gimana caranya? Itu ilmu Kang Dewa ya. Nanti belajar di Kang Dewa aja ya di workshop-workshopnya. Nah, itu yang saya iniin ya, karena saya basicnya di manajemen, di tim, tinggal saya input ilmu marketingnya saya input di sini. Saya tahu bisnis, saya tahu paham kompetitor, paham keuangan, saya belajar keuangan juga. Harus gimana cash flow saya, dikatakan sehat kalau apa gitu. HPP saya berapa, kalau ketinggian saya harus tekan di mana. Operation saya berapa budgetnya, profit saya berapa netnya. Dijaga supaya berapa, supaya sehat 25% terus saya jaga gitu. Gimana caranya? Banyak yang ditekan. Itu ya yang dilakukan, strateginya banyak sekali. Alhamdulillah itu yang membuat kalau bisa dibilang izin Allah ya sudah tentu. Saya pasang target ke Kang Dewa itu sekian miliar gitu. Ternyata yang terjadi 2 kali lipatnya di tahun 2002 ini. Bisa dibilang dari Januari sampai alhamdulillah bulan November ini saya belum pernah nggak capai target. Selalu alhamdulillah ya izin Allah di atas targetnya. Bisa dibilang 110% atau 120% setiap bulannya. Itu alhamdulillah izin Allah ya teman-teman ya. Karena saya ingat ya, berdoa itu penting. Bahkan ketika rekrut tim saya juga berdoa, ya Allah, saya bilang hari ini saya ada interview nih, ya Allah minta kasih yang terbaik ya buat super team yang nanti bener-bener mau bantuin klien saya gitu, yang memang tulus, value-nya adalah ngebantu orang gitu. Saya gitu. Jadi alhamdulillah tim saya tuh rata-rata Gen Z teman-teman ya, usianya 21, 22 yang katanya isunya agak menantang buat ya tau lah ya untuk ngebina mereka agak menantang. Tapi karena saya tahu caranya ya saya lakukan itu aja, alhamdulillah mereka bertahan, betah gitu kan. Karena tadi ya bangun culture istilahnya gitu. Boleh next? Ya, ini case yang sering banget owner tanyain ke saya. Banyak mengerjakan teknis, Teh aku masih follow up customer, handle di marketplace, aku juga packing katanya, aku juga ngirim gitu ya. Semua teknis, produksian juga ngurus sendiri gitu. Tim tidak pernah capai target, ada sudah pernah punya tim tapi nggak pernah capai targetnya. Ada juga yang kerja tim banyak salah, kenapa Teh kok salah mulu ya, udah dikasih tahu nih caranya begini, kenapa masih salah-salah juga gitu. Terus nggak bisa satu hari ninggalin perusahaan.
Sehari tuh nggak bisa, pokoknya aku tuh harus datang katanya ke kantor. Kalau aku nggak datang tuh bisnis nggak jalan. Ada aja yang loss-nya katanya gitu. Saya ke kantor teman-teman sebulan sekali. Tuh tim saya tinggalin aja. Kerjaan saya apa? Keliling, keluar kota, ke klien. Besok saya, ini kayak besok, besok saya mau ke Rawang Kamis saya mau ke Lampung sampai hari Sabtu. Ntar Minggu pulang mau Sopang Dewa. Senin saya mau kemana lagi. Kayak gitu jadi tugas saya. Karena ke kantor sebulan sekali. Bahkan tim kalau minta tanda tangan, ntar ya nunggu saya pulang ke Bandung. Udah kayak gitu sekarang ya. Mau scale up tapi tidak tahu harus rekrut tim apa. Nanti kita di sini kita bahas juga ya. Banyak juga yang tanya ke saya tuh mau scale up, tim apa dulu yang saya rekrut dengan budget saya yang sangat minim gitu. Terus turnovernya tinggi, timnya keluar masuk, ngalamin nggak? Ngalamin nggak? Ada yang ngalamin keluar masuk gitu ya. Sebentar banget, ada yang sehari, mungkin seminggu ada. Dan masih banyak lagi. Saya juga pernah ngalamin kok dulu awal-awal. Saya pernah punya tim seminggu doang keluar gitu. Nggak kuat gitu. Nggak kuat sama siapa? Sama saya. Nggak kuatnya sama saya gitu. Kok bisa? Karena saya cukup tegas untuk masalah target. Target tuh kalau kata saya itu nggak bisa berubah. Yang bisa berubah tuh apa? Fleksibel. Cara mencapainya. Itu aja. Cara emang bebas sok mau kayak gimana caranya, yang penting tuh target emang segitu saya bilang. Nggak boleh diganggu gugat karena saya udah petain untuk 1 tahun ke depan teman-teman. Jadi kemarin 2021 Desember saya tuh udah petain untuk 2022 ini sampai Desember. Nah sekarang saya udah mikirin buat 2023 saya mau berapa kali lipat dan saya udah nyiapin berapa orang harus saya rekrut. Manpower planning itu penting ya, memplanningkan berapa orang. Tergantung apa target. Semua tergantung target. Dan targetnya berapa? Katakan 3 miliar sebulan. Oke, 3 miliar nih sebulan. Strateginya apa? Nah, itu tuh diturunkan. Untuk mencapai 3 miliar saya harus ini. Oke, terus berapa orang yang saya butuhkan supaya saya bisa 3 miliar sebulan? Itu yang difikirkan. Nah, saya alhamdulillah kemarin di beberapa klien tim saya itu ada yang fokusnya memang untuk peningkatan skill tim digital marketingnya yang nanti insya Allah berpengaruh kepada omset. Karena kalau kita bicara omset kan gimana supaya omset capai, itu kan ada beberapa macam yang harus diperhatikan ya. Satu apa? Produk. Produk kita tuh oke nggak sih gitu ya untuk market kita. Marketnya udah pas belum dengan si produk kita ini? Cocok nggak? Katakan misalnya gini aja. Kita itu marketnya untuk usia remaja misalnya. Tapi gitu harganya, nah kita pasang harga di atas 200.000, masuk nggak? Nah dia kan nggak menghasilkan uang kan ya, dia yang mendapat uang dari orang tua dia belanja kan gitu. Nah itu harus disesuaikan di produk ya, fit nggak sama marketnya. Terus yang kedua apalagi kira-kira? Strategi marketingnya. Oke kalau udah tahu nih marketku siapa? Remaja. Produkku under 200, 100 ribuan lah paling mahal, 150 mungkin ya. Terus kemudian jualannya di mana kan strategi itu? Jualnya di mana? Di mana coba? Jualnya? Di marketplace, bener nggak? Itu yang banyak main di marketplace siapa? Anak remaja sama ada ibu-ibu juga. Di mana spesifiknya? Di TikTok. Kalau misalnya produk-produk anak muda dan juga harganya sangat terjangkau, itu mainnya di situ. Apakah mungkin Teh Tantri produkku 700.000, ada pernah brand fashion saya handle, itu harga produknya kan premium ya, 700.000 sampai 1,5 juta harga bajunya. Terus dia tanya, mungkin nggak kita ketemu marketnya di Tok gitu ya, ketemu nggak kira-kira? Coba aja, saya bilang kenapa enggak? Coba aja, kita cari tahu nih bener nggak? Ternyata ketika jual di Tok 1 bulan lebih itu nggak ada yang beli. Oh memang nggak fit di situ. Saya bilang nggak fit. Di mana kita jualnya? Di web, di apps. Sampai kan bikin apps sendiri ya, ada juga kan apps sendiri di web atau kerjasama sama marketplace tertentu. Kayak misalnya yang Blibli itu kan juga dia suka beli produknya kita kan untuk dia jual. Itu kan banyak kerjasama brand-brand besar kerjasama di sana gitu ya. Jadi itu tadi teman-teman ada produknya, terus ada strategi marketingnya gitu kan. Dan yang ketiga ada SDM-nya. SDM-nya memadai nggak untuk capai si target itu tadi. Nah saya tuh kalau ngomongin SDM, perekrutan di Superteam itu cukup ketat. Jadi saya ada
ada kriteria tertentunya. Satu, kalau untuk ngomongin SDM, saya cari orang dari psikologi, itu udah pasti. Lulusan psikologi. Terus yang kedua, IPK-nya harus di atas 3,5 dan dari kampus ternama. Kalau bisa cum laude, di tim saya baik yang cum laude di kampusnya. Terus kemudian aktif organisasi, pokoknya lulusnya 3,5 tahun 4 tahun aja, tidak lebih dari situ ya. Dan aktif organisasi di sana dan menjabat, di sana harus menjabat. Kenapa? Karena dia harus punya power yang besar ketika menghadapi tim yang ada di klien. Bayangin usia 21, dia harus bisa mencat GM di sana. Kan kalau misalnya dia nggak punya komunikasi yang bagus, analytical thinking yang bagus, itu agak susah. Jadi itu yang dicari. Fit, kita bahasanya fit ya. Jadi si tim ini harus fit dengan apa yang kita butuhkan. Kalau misalnya contoh gini aja, oh teh saya tuh butuhnya orang live talent gitu kan, yang bakalan live terus-terusan. Saya cari yang gimana teh? Ya satu udah pas, tergantung produk dulu ya. Produknya apa dulu? Saya bilang, oh produknya skincare teh. Oke, saya mau lihat dong ingredientsnya apa aja. Ternyata macam-macam. Skincare itu kan macam-macam ingredientsnya ya. Ini orang yang harus cukup cerdas ya, saya bilang. Karena bisa jadi nanti pertanyaannya macam-macam. Ini kalau misalnya mercury itu buat apa? Kalau dia nggak paham, kalau orang nanya tiba-tiba nggak paham, dia nggak tahu, googling dulu nanti. Kan jadi begitu, padahal sedang live. Jadi harus yang cukup cerdas untuk itu, gitu ya. Tergantung dari produknya juga apa. Terus yang kedua, komunikasinya harus oke. Ya gimana dia bisa jualan kalau nggak berkomunikasi dengan bagus ya. Kan dia harus mengajak orang supaya bisa beli, ngasih lihat benar-benar produknya secara detail gitu ya. Ingredientsnya apa aja dan seterusnya. Itu harus diperhatikan banget. Jadi teman-teman, 3 hal itu tadi harus teman-teman perhatikan. Produk, analisa kompetitornya siapa, cek, belilah produknya kompetitor dari sisi semuanya lah dicek ya, sampai dengan cara pengiriman mereka. Kalau saya tuh produk saya perhatiin banget, apalagi fashion karena saya perempuan ya, mungkin tahu lah sedikit lah fashion. Ada juga yang waktu itu minta bantuan ke saya tuh gini, datang ke super team, konsultasi dari pagi sampai sore tuh, kan nggak mungkin saya usir ya. Jadi dari pagi jam 9 sampai jam 5 sore konsultasi itu dengan 2 mentor digital marketing dan mentor SDM. Itu ketika konsultasi, saya bilang gini, buka dulu deh laporan keuangannya, boleh nggak? Saya pengen lihat. Boleh teh, dibuka sama dia. Ini minus, saya bilang gitu ya. Ini minus, saya bilang. Mau pendampingan nggak bisa, saya bukan apa-apa, ntar bayar saya 75 juta, saya bilang gitu ya. Terus ini gimana gitu, uang dari mana? Nggak bisa pakai uang pribadi, saya bilang. Kenapa? Ketika kita udah pakai modal awal, sebisa mungkin jangan nambah di tengah-tengah ya. Jadi misal modal injek berapa awal banget 100 juta, udah 100 juta itu dikelola aja. Gimana caranya berkembang si 100 juta itu. Saya juga gitu. Nggak ini saya, nggak mau injek-injek dana di tengah jalan tuh. Pokoknya di awal modal saya segitu, itu yang harus saya kembangkan. Prinsipnya di situ. Jadi saya bilang, ini nggak bisa, mohon maaf saya bilang, saya nggak bisa nerima pendampingan dengan laporan keuangan minus. Gini aja, konsultasi aja gratis, setiap hari boleh, saya bilang. Saya bantu supaya itu nggak minus lagi. Saya cek inventorinya berapa, inventory itu si produknya ya, yang ada di sana nggak keluar inventorinya. Oke sekian teh, dia bilang, wah banyak banget saya bilang. Terus karyawannya berapa? 2. Berapa gaji mereka berdua? 6 juta katanya, oke. Listrik, gedung, itu berapa biayanya? Saya bilang. Sekian teh, jadi berapa totalnya operation Anda? 20 juta, oke 20 juta. Produk Anda berapa harganya? Saya bilang. Harganya 300 juta, 300 ribu. Terus saya lihat, boleh lihat produknya nggak? Saya lihat. Ini nggak masuk 300 ribu, saya bilang. Secara model, secara jahitan, ini nggak bisa 300 ribu. Karena harga segitu, itu harus dicek apa? Quality ya, 300 ribu tuh ya. Apalagi fashion itu kan banyak banget ya ininya. Saingannya tuh komputer, pokoknya setiap jarak berapa meter tuh fashion, berapa meter tuh udah fashion lagi. Apalagi kalau jual murah banget, belum lagi produk dari sana, dari Cina ya, masuk gitu ya. Ya itu membanting harga kita banget kan. Jual masa iya 16.000 celana gitu kan, celana kulot gitu. Kan kaget banget harga segitu gitu, itu membanting harga banget. Nah, itu harus diperhatikan. Terus saya cek bilang, saya tanya mohon maaf Mbak, ini yang ngedesain siapa? Saya sendiri, dia bilang. Mbak tahu kompetitornya siapa? Siapa ya nggak tahu. Cek dulu ya kompetitornya siapa, saya bilang. Terus mohon maaf, ini jahitannya kurang oke, saya bilang untuk harga 300. Terus ini packagingnya juga, ini
packagingnya cowok banget, saya bilang. Harusnya cewek karena di mereka couple planner, tapi yang handle packaging suaminya. Jadi ya iyalah saya bilang. Mbaknya saya bilang harus ikut ya buat bikin desain packagingnya. Ini packagingnya cowok banget. Jangankan packaging, logonya juga cowok banget. Saya bilang ini logonya cowok banget. Sementara dia hanya jual produk perempuan. Jadi saya bilang juga di situ, mohon maaf saya bilang gitu, ini harus diperbaiki. Tapi kan karena produk inventory-nya banyak banget, itu kalau dihitung adalah sekitar 150 juta, saya bilang. Ini harus keluar. Gimana caranya? Katanya gitu. Nah itu dia, ada orang konten? Nggak ada. Oke, siapa nih yang mau ini konten? Saya bilang kan, ini aja deh, cari orang aja buat nge-live. Kalau nggak yang internal aja suruh live sendiri. Terus nanti kalau ada bazar-bazar udah ini dulu aja. Karena tahap pertama dalam keuangan itu kan, ini jadi bahas keuangan kita ya. Dalam keuangan pertama itu kan yang harus kita cek itu adalah profit kan, betul ya? Kalau udah ngejual aja susah, udah ntar dulu mikirin profit, cash flow. Udah jual harga HPP, udah saya bilang, paling kalau mau naikin udah 20.000 lah ambil untung, saya bilang. Daripada itu barang nggak keluar, gitu ya. Apalagi nanti makanan apalagi kan susah. Basinya itu cepet banget ya. Terus kemudian fashion juga nggak up to date gitu kan. Nah ketinggalan zaman bener, itu juga agak lumayan gitu. Jadi cepet barang itu harus segera dikeluarkan. Oleh karena itu ketika teman-teman nanti bikin produk, cek dulu kemarin bulan-bulan sebelumnya itu berapa sih yang kejual, berapa banyak produk yang kejual. Kalau misalnya oh saya tuh kemarin berhasilnya 100, nanti pas bikin jangan langsung 300 ya, kalau kita nggak mikirin strateginya. Udah aman dulu aja mainnya. Kecuali kita mau, oke, saya tahu tes strateginya. Jangan langsung 300, cobain dulu sedikit-sedikit. Kalau saya gitu orangnya ya, realistis gitu ya, melihat kemarin data sebelumnya berapa. Nah ini data paling penting. Teman-teman punya data keuangan? Ada yang nggak ada? Bikin, ya Allah, bikin. Udah jangan ditulis lagi di buku itu ya. Kalau bukunya basah hilang gimana? Ya, pokoknya bikin udah sekarang, ketik di Excel. Udah bikin di Excel gitu ya. Nggak apa-apa gini dulu aja. Uang masuk, uang keluar gitu ya. Nggak apa-apa gitu dulu aja, standar. Nanti belajarlah sampai dengan kita mengetahui neraca laba rugi, itu paling penting. Neraca laba rugi. Laporan keuangan itu penting. Yang kedua data apa? Data customer. Nah, yang punya customer, datanya dikelola, jangan dibuang. Itu salah satu strategi. Makanya saya kalau di sebuah brand, di klien saya pasti bilang, harus ada satu orang CS, ada orang CS, ada orang CRM. CRM ngapain? Nge-follow up database yang udah ada. Karena apa? Dia juga ditarget. Nah, ini ya, hidup tuh kan penuh target ya. Kerja juga harus ada targetnya. Tim juga dikasih target. Saya selalu kasih target ke tim saya. Percaya nggak, saya tuh kalau ke tim itu bikin, mereka aja bikin report. Saya minta reportnya per jam dibuatnya. Supaya saya tahu dia jam 8 sampai jam 9 ngapain, outputnya apa. Kalau itu berupa dokumen, attach dokumennya. Karena saya pakai project management tools. Ada sebuah buat report ya. Salah satunya bisa pakai Trello yang gratisan teman-teman. Itu untuk mantau. Jadi saya tugasnya mantau itu ya di Trello sama cek dashboard keuangan. 2 itu aja saya bacain report mereka. Mereka bikin report tuh per jam tapi dikumpulkan jam 5. Dan saya bilang saya nggak nerima report di atas jam 9 malam. Di atas jam 9 malam saya anggap kamu nggak kerja hari itu. Jadi mereka benar-benar bikin di bawah jam 9. Itu harus sudah bikin report. Yes, dan tim saya selalu bawa laptop mana-mana. Ada Mbak Sekar di sini. Ada salah satu tim saya itu selalu bawa Mbak Lili ya. Selalu bawa laptop kemana-mana. Kenapa? Harus standby, saya bilang. Kamu harus standby ya. Bawa laptop kemana-mana. Kok bisa teh bikin tim gitu? Itu dari awal udah saya bilang. Sejak kapan? Sejak perekrutan. Dari seleksi saya bilang ini. Saya tuh orangnya, saya bilang tegas ya. Terus saya nggak mau nerima alasan yang nggak masuk akal. Jadi kalau kamu beralasan, bahkan kamu izin pun, saya pengen tahu itu kemana dan ngapain gitu ya. Dan setiap yang kamu lakukan harus ada hasilnya, saya bilang. Nggak boleh nggak ada hasil. Bahkan ngikut ke acara apapun, itu ada outputnya, ada hasilnya. Nah itu dikasih tahu dari awal teman-teman kalau saya. Yang nerima ya alhamdulillah, yang enggak ya udah. Karena bukan tim saya, berarti kan nggak siap dia untuk ditekan. Itu ya, ini ditekan. Harus ditekan ya. Ya itu karena ya hidup penuh tekanan ya nggak? Bener nggak? Ya masalah banyak kan?
bukan masalah sih, tantangan ya. Tantangan di rumah, bener? Ya, terus belum lagi di luar kerjaan, semua itu sangat menantang ya, sangat menantang kan. Nah, karena itu tantangan, itu sebuah tantangan, ditantang. Bukan dinikmati. Saya nggak setuju dengan kalimat menikmati. Kamu lagi ada masalah, ya udah nikmatin aja. Saya nggak setuju. Kenapa? Kenapa nggak setuju coba? Ketika sedih akan menikmati sedihnya. Wah, sedih banget. Itu ada bisnis owner yang seperti itu, curhat ke saya, sedih banget, sedih mulu. Terus saya bilang gini, kenapa Bu, kok sedih terus? Iya Mbak, ya udahlah dinikmatin aja, nggak bisa gitu. Masalah itu bukan dinikmati Bu, dihadapi. Cari solusinya, saya bilang ya. Jadi semua itu adalah dihadapi, dan masalah itu bukan kita punya, dan bukan punya, kalau punya mah ya miliki terus nanti ya lama. Hadapi aja, dia ada di depan, kita hadapi gitu. Nah, nanti teman-teman ketika berbisnis ya, sekarang udah berbisnis ya, ada fasenya kan gini ya, naik turun si motivasinya. Wah, sekarang mah semangat, pokoknya apa-apa pengen kerjain sendiri terus aja. Nanti ada momennya lagi turun. Nah, itulah kenapa saya selalu bilang ke business owner, bikin visi dari awal. Dan visimu harus besar. Ya, visi itu harus besar. Kenapa? Kalau nggak punya visi, jalan-jalan aja tuh bisnisnya. Itu nanti ketika teman-teman lagi di fase demotivasi, ya udah itu bakalan dinikmati si demotivasinya. Ya, aku lagi nggak pengen kerja. Udah pokoknya aku nggak ada launching deh bulan ini. Santai, aku pokoknya nggak mau, masalahku lagi banyak gitu, nggak bisa gitu ya. Karena kita harus punya visi besar agar itu tadi ketika demotivasi kita bangkit lagi. Banyak juga yang nanya ke saya, Teh Tantir pernah nggak sih capek? Ya saya bilang, ya wajar lah namanya manusia capek, tapi buat saya capek itu ranahnya di mana? Di psikologis. Capek itu di sini. Ya kenapa? Karena otak kita itu bekerjanya sangat baik teman-teman. Udah sebenarnya ya udah kayak Albert Einstein kita tuh. Cuman kalau beliau itu makainya tuh luar biasa. Kita sedikit tidur, ya nggak? Sedikit-sedikit pengen healing, ya pengen healing, pengen sedikit-sedikit. Padahal ya itu perjuangan kita banget nggak? Yang namanya sedikit-sedikit itu ya berbahaya. Yang besar sekalian gitu. Tapi yang besar yang positif ya, jangan juga, oke Teh seminggu aku libur jalan-jalan, nggak gitu juga ya. Ada porsinya ya teman-teman. Nah ini banyak banget case-case yang saya hadapi. Jadi saya tuh banyak juga teman-teman yang bisa pengen di coaching sama saya. Teh aku butuh partner, dia bilang. Oh partner apa dulu nih, saya bilang gitu ya. Saya butuh dimotivasi, saya bilang. Hey owner, saya bilang gitu. Kalau Anda dimotivasi gimana tim Anda? Dianya bakalan loyo. Itulah kenapa tim saya tuh ngegas terus, karena saya juga ngegas. Saya bilang, kenapa saya ngegas? Itu Kang Dewo ngegas mulu. Bener nggak? Tuh tiap hari nanyain omset. Alhamdulillah, karena alhamdulillah banget. Saya capai terus. Jadi kalau ketemu saya nggak takut, nantangin malah. Kang kemana? Gitu. Kesini. Kalau itu omset belum capai, Teh gimana omset? Takut saya ketemu juga. Mau ketemu males gitu. Tapi karena capai terus, alhamdulillah banget ya Allah. Jadi ketika ketemu saya tantangin aja ya Kang, ya oke Kang gitu kan. Ikut besok. Teh besok saya ada MBR di Heavenly BZB, ikut Teh, siap, ikut berangkat saya bilang. Kalau ini enggak Kang, saya di ini dulu ya Kang ya, ada kemana gitu. Tapi karena capai alhamdulillah ya saya juga berani. Nah ngegas itu penting. Tapi gitu kan, apakah ngegas harus terus-terusan? Ya lihat situasi, ada momennya. Makanya kita harus punya data ya, punya data untuk kita tahu kapan kita harus ngegas, kapan kita harus ngerem, kapan harus jalan di tempat dulu. Ada fasenya di situ ya. Next, boleh kan? Nah, ini tadi pengalaman saya di beberapa perusahaan hingga mendirikan Superteam Consultant tadi udah saya ceritain sedikit ya. Alhamdulillahnya tuh saya juga sebenarnya saya udah rencanakan. Jadi semua tuh sudah saya rencanakan dengan matang. Dari awal banget mau bangun tim itu ya, mau bangun Superteam saya rencanain banget sampai belum ditanya target berapa saya udah bikin aja deh 2022. Kemarin. Dan saya tuh bukan tipikal yang langsung ngambil tinggi kalau secara target. Enggak. Saya lihat dulu kemarin saya berapa ya tahun kemarin. Oh saya tuh mencapai segini, saya naikin dulu sedikit. Kalau kata Mas Mirza tuh 30% tuh biasa Mbak. Oh, kenaikan 30% tuh biasa. 60% tuh oke, dia bilang. 300% itu baru disebut gila katanya. Terus saya mikir gini, oh kalau saya 30% biasa, nggak bisa saya dibilang biasa aja, saya bilang.
saya ngambil tengah deh, oke saya bilang. Tapi kalau ngambil 300 gila, saya belum mampu waktu itu saya bilang. Enggak, saya mau ngambil 60% aja Kang, saya bilang. Mas Mirza, saya bilang. Di level oke, supaya saya nggak dilihat bahwa, wah masa segitu doang, kan nggak gitu ya, gitu. Harga diri dong ya gitu. Jadi saya pasang 60 aja, alhamdulillah ternyata di atas 60% gitu ya, alhamdulillahnya. Dan karena bisnis saya ini adalah by project, jadi saya udah bisa forecasting teman-teman. Forecastingnya tuh kayak sekarang nih, saya tuh udah keluar omset ya, saya udah di 110% di tanggal sekian. Tadi juga dapat kabar, teh ini udah bayar, oh naik lagi nih berarti kan. Itu saya udah forecast sampai dengan Desember. Udah tahu saya nanti Desember omset saya berapa, karena bisnisnya adalah by project. Teman-teman yang di project pasti juga harusnya seperti itu ya, udah tahu bulan depan berapa nih, bulan depan lagi setidaknya 2 bulan ke depan deh. Udah tahu bakalan berapa tuh omset yang akan didapat gitu ya. Nanti next, nah di Januari di bulan ketiga berikutnya harus sudah memikirkan lagi ini gimana nih gitu ya. Bisa nggak nih lebih tinggi dari situ gitu. Intinya adalah saya selalu berusaha, target saya 100%, tapi saya harus bisa mencapai di atas 100. Karena buat saya itu selalu kalau saya ditantang 7, saya akan kasih di atas 7. Setidaknya minimal tuh 8. Tapi kalau bisa, saya bisa mencapai 9, 10 ntar dulu lah gitu. Terlalu tinggi ya. Nah itu teman-teman ya mengenai super team. Jadi sampai setahun itu saya bisa membuat 4 produk. Dan 4-4-nya alhamdulillah profit. 4-4-nya. Setahun tuh sudah punya 4 produk. Awalnya satu terus nambah 2. Karena saya ngerasa nganggur ya, ini saya ngapain ya? Kagak ada kerjaan gitu ya. Setiap hari cuma ngeliatin dashboard aja gitu. Oh, bikin produk deh. Siapa sih kompetitor saya cek. Oh, dia ini. Oh, dia produknya ini. Oke. Dia belum ada ini, saya bikin duluan. Saya bilang gitu. Saya bikin tuh produknya. Akhirnya juga ada ikut-ikutan juga sekarang ya si kompetitor saya itu. Udah bikin ada pendampingan juga. Saya lihat harganya juga mirip-mirip gitu ya. Udah seperti itu. Tapi ya namanya bisnis pasti ada kompetitornya. Selalu kan ada. Kecuali kita satu-satunya hidup di dunia ini ya. Nggak akan ada kompetitor. Oke, boleh next Kang. Nah ini kalau ketika mau scale up ini harusnya ada itunya kan, nggak ada, nggak kelihatan ya. Di situ ada ya tapi. Nah ketika kita mau scale up, kita ngomongin scale up ya ada tim, ada sistem, ada kita bicara program di sini. Tim, sistem, dan program. Jadi yang disiapin apa? Timnya dulu. Saya juga gitu, timnya dulu. Ada yang nanya juga, teh tim apa? Tergantung strategi. Misalnya gini teh, penjualanku tuh masih 200 juta sebulan. Aku rekrut tim apa aja? Saya tanya strateginya mau gimana? Saya mau jualan online teh. Oke, sekarang timnya apa yang online? Ada 1 orang megang marketplace. Marketplace apa yang warna orange? Oke, dia ngapain aja? Saya tanya. Dia balesin chat itu, DM, balesin review, terus ngeprint orderan, terus dia kasihin ke bagian warehouse untuk di packing. Oke, terus saya bilang selain di toko orange jual di mana lagi? Belum ada gitu ya. Terus saya tanya mau jual di mana lagi? Saya mau jual di Tok-Tok teh. Oke, saya bilang jual di Tok-Tok ya. Berarti kita rekrut tim apa? Udah kita rekrut tim sales aja dulu ya buat ningkatin si penjualannya. Apa aja itu teh? Dia tanya. Cari orang live talent. Saya nyebutnya live talent ya. Mungkin namanya apa ya kalau ya host live talent lah bisa ya. Dapatnya di mana tuh? Nah ya dapatnya di mana? Oh, banyak ya dapatnya di mana? Kalau saya iya bener jauh ya. Kalau saya tuh namain divisinya digital marketing. Orangnya apa aja? Masuklah host live tadi. Host live itu teman-teman freelance aja. Tapi kalau misalnya teh boleh nggak internal in-house? Boleh. Kalau saya nyaraninnya kalau internal orang konten kreator, konten kreator. Tergantung tempat. Kalau host live ini macam-macam harganya. Ada yang 1 jam 25.000, ada. Ya. Ada yang langsung 4 jam 70.000, ada. Itu nanti nego-negoannya aja teman-teman. Nego-negoannya. Teh biar gampang cari di mana? Cari mahasiswa. Ya, cari mahasiswa. Nah, yang masih sekolah gitu ya. Cari yang itu harga terjangkau karena kan mereka masih mikir buat jajan. Mikirnya buat jajan kan, bukan buat apa gitu kan, bukan buat rumah tangganya, bukan buat jajan. Jadi
carinya yang masih itu aja ya, yang masih sekolah atau kuliah. Nah, konten kreator ini tugasnya apa aja teh? Ini kalau di saya tuh ya, pasti saya saranin bikin konten udah pasti. Edit foto. Nah, ini nih penting ya. Kalau zaman sekarang tuh kan foto udah pakai HP ya. Terus ngedit juga pakai HP, kalau tahu CapCut. Kok CapCut sih? CapCut ya. Ya, kan tahu ya, edit foto, dia kan udah pasti tag video, nanti dia juga tag video, terus ngapain lagi teh dia? Kadang-kadang ada yang diselipin juga handle sosmed. Sekalian gitu ya, bisa, nggak apa-apa, ini orang cece ya, tapi kalau misalnya orang cecenya handle ini aja nih, edit foto sama video, bikin video, maka satuin aja dia juga live. Tapi lihat-lihat ya, cara komunikasi dan good looking, penting ya, itu penting, good looking itu penting. Ya, saya nggak bilang cantik atau tampan ya, tapi enak dilihat, udah itu aja ya, enak dilihat. Ya, kalau ini nggak ada, ini pindahin ke sini, rekrut orang sendiri, orang sosmed. Ngapain dia? Nah, dia ini yang ngelola sosial medianya, meningkatkan engagement, naikin engagement, ya, naikin follower. Ini tugas dia nih, tugas orang sosmed. Bikin konten planning juga kadang dia yang bikin konten planning. Jadi udah bikin seminggu kita mau ngapain aja, kontennya apa aja. Konten itu kan goalsnya juga macam-macam, untuk awareness kah? Oh, ini bahasannya udah marketing ya. Ya untuk apa tujuannya, kontennya nanti tinggal dilihat aja di sini ya. Sosmed. Terus teh apalagi? Kalau misalnya teman-teman, ini kan kita bicara organik ya. Tahu ya organik ya? Atau nanti kalau mau berbayar juga, cari orang yang ngurusin ads, advertiser. Ngapain dia? Ngiklan lah udah pasti ya. Nanti ngiklan di mana? Facebook Ads, Google Ads, tergantung produk kita itu fitnya di market mana. Kan ada yang cocok kita cuma di Facebook, berarti dia Facebook Ads mainnya. Oh, kita mah cocoknya di ini teh, hanya di sosmed ya, berarti dia yang ngurusin sosmed. Kalau agak susah, ini aja orang sosmed aja. Kalau sosmed kan iklannya cuma buspos aja ya, nggak terlalu susah lah insya Allah. Tinggal buspos, tahu ya buspos ya? Nggak tahu teh, nanti teh. Belum pernah. Nanti buka aja di Instagramnya, pilih feednya salah satu konten, itu kalau ada tulisan ya pokoknya ada tandanya ya, bener Kang, bener. Nanti itu diklik aja, tinggal ngatur aja waktunya mau berapa lama iklan itu di busposnya dan budgetnya mau berapa, 50.000, 100.000, jangkauannya kemana, daerah mana, segala macam, ntar tinggal diisi, gitu ya, buspos. Pokoknya itu berbayar udah pasti. Nah yang mahal tuh ini nih, harga mahal nih, ini nih. Advertiser nih mahal orangnya. Udah mah mahal, kadang-kadang bikin bisnis sendiri lagi ya. Ini kadang-kadang nih lumayan nih ngejagainnya juga nih. Ngejagainnya lumayan, saya juga ngejagainnya lumayan banget nih, orang-orang ini kan tim saya juga punya orang-orang ini ya. Ngejagainnya lumayan, udah mah mahal, takut bikin bisnis sendiri gitu ya. Terus ya itulah ya. Advertiser agak mahal, tapi kalau susah ya udahlah. Nanti ini pakai jasa aja. Ada kok jasa-jasa ngiklan. Banyak ya, dari yang harga ada yang perorangan, bahkan ada yang pakai agensinya sendiri tuh yang cukup terkenal, ada 2, BDD sama MGD, itu lumayan kliennya banyak banget, tapi harganya di atas 10 JT sebulan. Itu baru jasanya. Belum budget iklannya ya. Jadi harus siap juga di situ. Pokoknya karena sekarang itu zamannya orang tuh udah belanja online tapi pengen yang nyata seperti di toko, makanya live-nya dingin. Ya, kadang saya tuh kalau di fashion tuh ya, saya pasti bilang, kalau launching live ya, saya bilang, review produk di Instagram misalnya, di review di Instagram. Terus saya bilang gini, kalau misalnya di Tok gitu ya, itu kita jual aja yang ready stocknya aja. Launching misalnya mainnya di Instagram, udah di Instagram aja tempatnya launching. Di Tok jual produk ready aja. Nanti kan kalau di Tok bisa affiliate, tahu ya teman-teman ya? Bisa affiliate, tinggal affiliate aja ya, tinggal kasih keranjang kuningnya gitu aja ya kalau untuk di Tok itu. Kalau di yang orange, toko orange itu bisa kita ngiklan pakai dia. Ada namanya CPAS. Tinggal kerjasama, hubungi RM-nya aja. Tanya ya di situ di seller center, chat RM saya siapa gitu kan, minta hubungi ke RM-nya.
Nanti tinggal tanya berapa sih budgetnya untuk iklan pakai itu supaya di boost. Itu juga live-nya harus rajin-rajin di toko orange itu. Nah, sekarang teman-teman yang lagi naik daun tuh toko yang hijau. Ya, pokoknya itulah belakangnya Pedia itu ya. Ya, itu lagi naik. Kayak saya bilang kenapa lagi naik? Pokoknya dia itu lagi sangat mendukung UMKM dan dia produknya produk UMKM kebanyakan ya produknya. Nggak ada produk luar, apalagi barang dari luar sono. Dia jualnya produk kita banget. Terus ada kalau nggak salah syaratnya itu sebulan berapa bulan ya. Pokoknya pembelanjaan 7 juta masuk ke toko hijau itu kita bisa daftar untuk Pedia Mall itu, mall. Status si toko kitanya. Ya, yang saya tahu seperti itu sekarang ya. Nanti dicoba aja. Nah, saya juga sekarang brand-brand itu saya lihat mereka masuk ke bikin-bikin di toko hijau itu. Saya lihat, oh bikin di mana teh? Toko hijau, oh mantap saya bilang. Saya perhatiin juga seperti itu. Teh, tapi kan susah ininya. Gimana caranya? Udah fake aja penjualannya. Siapin budget ya 10 juta. Nanti ke saudara-saudara. Saudara, kamu belanja, ntar aku yang ini ya check outinnya gitu ya. Pokoknya inti gitulah ya. Nanti mencapai tuh targetnya, insya Allah bisa gampang ngajuin sih itu tadi untuk mallnya ya, untuk star seller atau mall gitu, saya lupa. Coba aja bikin fake, ini mah nggak apa-apa lah gitu ya buat naikin ini toko, bisa. Ini untuk digital marketing ya. Nah terus, ini ada lagi nih CS. Sebenarnya ini bisa dipisah, tim sales kadang-kadang ya, atau sales. Teh, ini tugasnya apa teh? Tugasnya adalah dia follow up customer baru yang belum pernah beli si dia ini. Kalau udah pernah beli, nanti ke CRM. Jadi database dari dia, ntar dia bilang, Teteh hari ini belanja ada 150 orang, ini ya database-nya aku kasih ke kamu ya. Nah dikasih ke CRM ini. Si CRM ini ntar tiap hari ngapain dia? Follow up, ngechatin gitu ya. Kalau ada produk baru, dia ngechat. Produk baru, terus apalagi kalau ada diskon-diskon dia chat, terus dia update di story WA atau kasih kupon. Ini mah strateginya ya. Misalnya dia ngechat, Kak ada yang baru nih di toko kami gitu kan, spesial untuk kakak hanya 2 hari ini, saya mau kasih kupon gratis ya kak, gratis ongkir seharga sekian. Untuk mendapatkan kuponnya save dulu ya nomor saya. Untuk apa? Supaya dia bisa lihat story kita. Ntar di story terus gitu. CRM ini jagain customer. Ntar dia ngechatin customernya, balasin WA story customer lah gitu ya di chat. Kak kayaknya enak banget makanannya, apa tuh resepnya? SKSD gitulah. Ini tugas CRM nih. Ditarget nggak ada ditarget. Kalau saya kadang bikin gini, kalau target 100%, orang sales, kamu 70% customer baru ya, kamu 30% customer lama. Jadi dia harus repeat order. Kan paling gampang memperkenalkan produk kita ke siapa? Customer lama. Daripada customer baru susah jelasinnya tuh luar biasa lagi ya. Apalagi kalau produk kita premium. Jadi ke sini masukin juga ya ke CRM. CRM ini gimana caranya mereka bisa repeat order. Bahkan kadang-kadang kita ngasih strategi ke klien kita tuh sampai kayak gini. Pokoknya gitu, coba ke customer lama sebelum launching kita kasih katalognya duluan. Dia dikasih privilege bisa pesen duluan. Bisa dibikin kayak gitu strateginya ya, pesen duluan khusus untuk dia customer ini. Terus kalau misalnya teman-teman mau bikin kelompoknya klubnya gitu ya, klub customer lah namanya, ada yang ini sister gitu ya, ada yang bestie apalah namanya, itu bagus banget untuk naiki branding ya. Sepatu misalnya ya, teman-teman jualan sepatu itu target marketnya misalnya bapak-bapak gitu ya. Nah pas bapak-bapak itu nanti bikin klubnya apa, bapak-bapak bestie apa kayak gitu ya, supaya ngumpul-ngumpul kan, orang-orang tuh seneng ngumpul sebenarnya kan. Nanti undang gathering, datang buat branding. Itulah kenapa ada yang tahu produk button scrub, brand button scrub, ya Allah itu mahal banget ya gitu. Mahal banget kan, itu kerudungnya aja 425.000, padahal bahannya sama kayak yang HPP-nya 90.000. Saya tahu ya HPP ya, karena saya suka ngulik-ngulik di klien tuh kan ya. HPP-nya 90.000 sama gitu kan. Bahkan apalagi kalau dia bikinnya banyak banget, bisa cuman berapa itu, 60 ribuan, 70 ribuan untuk bahan yang itu, dengan printing juga gitu. Kok bisa dia?
kayak gitu. Brandingnya kuat banget, bener. Brandingnya kuat banget. Perhatiin deh, setiap kota itu ada grupnya buat mereka kumpul gathering. Ya nggak? Perhatiin Instagramnya ya. Paling penting itu cek kompetitor teman-teman ya. Ya, ada jamaahnya. Ya ada jamaah ya. Cek kompetitor. Ya lihat gitu ya. Wah produknya dari atas sampai bawah button scrub. Dari kerudung, baju, bener, tas, sendal, ya dompet, HP, sarung HP juga ada kan. Sarung HP-nya semua tuh logonya B gitu kan. Button scrub. Nah itu dari dia jadi penjualnya tinggi dari mana? Dari itu dia bikin apa? BS Lady nama grupnya. BS Lady. Lady ya, itu yang bikinnya seperti itu ya. Jadi dan fit marketnya memang untuk orang-orang yang senang kumpul, yang mama-mama lah gitu ya, mama-mama gitu, mama-mama muda yang seneng eksis, dia nyerangnya ke sana dan kena banget. Nah ini adalah tim digital marketingnya. Host live, sosmed, advertiser, CS, CRM. Teh, aku kan mainnya mitra. Ada yang main mitra nggak di sini? Pakai mitra, distributor, agen kayak gitu. Ada? Kalau ada, nanti cari orang yang khusus handle itu. Bisa namanya JV, kadang-kadang disebutnya JV. JV manager, kadang nyebutnya. Ada juga yang disebutnya orang CRM. Kalau nama mah suka-suka ya. Kadang-kadang juga ada namanya specialist campaign. Isinya apa ya? Orang digital marketing juga gitu ya. Isinya. Nah itu bikin, pokoknya intinya adalah harus ada orang yang mengerjakan setiap posisi itu tadi. Jangan sampai tumpang tindih. Ntar si CS disuruh untuk apa? Bina customer lama. Jangan. Udah dia mah targetnya adalah kalau pakai iklan leads. Itu leads dia follow up. Berapa persen dari leadsnya mampunya? 50%? 60%? 100%? Masya Allah ya, luar biasa. Ya ini timnya ya, boleh dicatat ya nanti ya. Teh aku kan ini, budgetku minim. Yang mana dulu teh ini? Ya, teh aku nggak ada orang yang ngurus sosmed. Udah, rekrut. Teh budgetnya minim lagi. Oke, pakai jasa Yuk Kreatif namanya. Ini saya rekomendasiin ya. Saya lupa harganya, kalau nggak salah sekitar 700 ribuan gitu sebulan ya. Saya lupa. Ini murce daripada rekrut mungkin 2,5 jutaan ya. Yang minim banget tuh 2 juta, 2,5, 3 juta lah. Bisa. 3 juta ya ada sih. Tapi rata-rata kadang minta 3,5. Bisa nggak teh 2 juta? Ada aja yang mau ya, yang orang ini. Sekalian lah dia bikin konten juga nggak apa-apa. Tapi kalau teh nggak bisa pakai Yuk Kreatif. Nah bedanya ketika pakai agensi sama internal tahu nggak apa? Tahu nggak bedanya? Bebas. Kalau pakai internal tuh enaknya dia bakalan benar-benar mengusahakan itu supaya engagement-nya naik dan followernya nambah. Kalau agensi fokusnya adalah oke, yang penting aku setor konten sehari 3. Itu bedanya. Jadi tadi tinggal teman-teman aja pilihan itu ya, mau pakai apa. Mau yang gimana, mau yang penting, teh yang penting aku mah konten dulu aja ada. Oke silakan pakai agensi. Kalau udah mencapai, teh aku mau bener-beneran bikin kontennya, maka rekrut orang untuk ngerjainnya. Oke udah dicatat ya, difoto lah ya. Lanjut, next. Tadi ya, habis tim bicara apa kita? Kita harus bicara soal sistem. Bicara sistem itu apa? Sistem itu banyak macamnya ya. Ada beberapa hal yang nanti lah habis ini ada. Terus program, ini program apa Teh Tantri? Program untuk supaya men-scale up si tim kita itu tadi, si super tim. Tim sistem program, dibikin program. Itu saya bilang bahwa percuma rekrut orang yang bagus, ketika masuk kita nggak bisa manage dia. Nggak bisa ngasih asupan nutrisi lah otaknya. Nggak bisa, kalau kita nggak ngasih itu pergi-pergi juga. Sebagus apapun orangnya. Ya. Maka saya bilang culture dibentuk dari awal. Kalau di kita punya culture namanya gendeng. Itu ada singkatannya. Itu singkatan, ada kepanjangannya teman-teman ya. Jadi kita nama culture-nya gendeng. Loh kok gendeng? Ya apa G-nya? Go extra mile. Jadi semua orang itu benar-benar harus yang extra mile banget lah pokoknya. Gak ada itu kata stop. Terus aja ya. Capai. Ini setinggi mungkin pokoknya ya. Kinerja setinggi mungkin. Orang gendang terus ya, lari pokoknya. Nanti itu dibahas ya nanti lah ya. Terus program itu tadi programnya macam-macam. Nanti ada istilah coaching, ada training gitu. Terus banget. Ada juga yang ketakutan teh aku udah nge-training dia. Atau teh aku mau ngasih training tapi takut dia pergi. Gimana ya caranya gitu. Supaya nggak pergi gitu kan. Nah saya katakan bahwa teman-teman
orang itu, tim itu bisa bertahan di tempat kita kalau kita punya kayak culture yang cocok sama dia dan value yang sama, gitu ya. Itu yang penting. Jadi peran siapa itu? Peran satu leadernya yang berperan untuk menjaga dan membentuk si culture itu tadi. Makanya banyak banget, apalagi anak-anak Gen Z itu pergi karena merasa aku nggak sehat mentalku. Kerja sama siapa? Sama atasanku. Nah itu berarti berarti dia resign karena siapa? Leadernya. Dan penelitian juga membuktikan 35%, penelitian siapa saya lupa, 35% orang itu resign dari tempat kerja karena masalah apa? Si leadernya. Yes, itu. Jadi si kitanya juga harus bisa untuk masuk ke mereka. Gimana cara saya supaya tim saya itu bisa bertahan? Saya kasih trust banget orangnya. Ini ada ini kamu pegang ya. Oke, terus gimana caranya saya ajarin? Dia salah gimana? Nggak apa-apa, namanya juga lagi belajar. Nggak apa-apa dia salah, ntar saya yang maju. Pokoknya saya tuh maju bagian apa kalau ada komplain dari customer saya. Nih dia misalnya saya kasih trust sama kamu, saya bilang kamu kalau beresin project ini. Saya ajarin caranya, nanti di mentoringin juga sama leader projectmu. Wah belajar dia, terus bikin salah, customer saya nggak puas. Ya saya ngadepin, salah siapa itu? Salah saya, bukan salah dia. Kenapa kok salah saya? Bisa jadi saya dulu mungkin ya, satu tidak memastikan dia memang sudah betul-betul bisa. Ya itu pertama. Atau yang kedua, ketika proses berjalan dia mengerjakan itu, saya nggak kontrol. Bisa jadi di situ ya. Jadi salah dia bukan salah saya. Balik lagi ya teman-teman, gimana tim itu gimana teman-teman lah sebagai leadernya. Jadi kalau kita kelemer-kelemer nih ya, lihat timnya juga kelemer-kelemer. Coba lihat deh. Kalau kitanya juga malas-malas, lihat timnya. Pasti juga malas-malas. Tim saya itu nggak ada yang lemes. Semuanya itu orang-orang yang sigap. Ya terus kalau saya bilang, kenapa kok bisa sigap? Saya kan jam 11 ngechat. Jam 11 saya bilang, saya ngechat. Besok pagi bisa nggak meeting? Bisa, jam berapa teh? Jam 5, saya bilang. Hah? Jam 5? Saya belum bangun. Ya bangunlah, saya bilang gitu. Oke, ya. Kita mau bahas apa? Dia nanya nih. Saya minta jelaskan ke saya minta bikinkan struktur gaji untuk klien ini. Saya pengen dibikinnya gini. Bikinnya 30 menit bisa nggak? Wah, dia bilang, 30 menit teh? Oke deh, saya coba. Dia bilang gitu. Oke sip, tapi bikinnya langsung sama saya. Kita online, saya bilang ya. Saya nyebutin kamu yang ngisinya. Kamu yang bikinin rumusnya. Karena saya lemah di Excel, saya bilang. Oke siap, dia bilang. Jam 5 tuh beneran meeting. Habis sholat, ya. Langsung, belum mandi tuh ya. Buka laptop. Oke, sekarang share screen. Buka ininya Excelnya, saya bilang. Saya pengen gajinya nanti dibikin gini, saya bilang. Kalau dia mencapai KPI-nya katakan 100%, ada bonus 100.000, saya bilang. Terus kalau mencapai di atas 100, katakan 110%, bonusnya 150.000. Kalau 200% naikin jadi dapat ya 500.000, saya bilang gitu. Rumusnya bikinin. Oke, bikinin. Saya bilang, saya pengen itu gaji pokok itu semuanya hanya sekitar 50% dari take home pay-nya. Bikinin rumusnya, dibikin langsung di situ. Terus ini saya pengen tunjangannya cuma ada 2. Apa teh? Dia bilang, tunjangan makan sama tunjangan komunikasi. Tunjangan makannya hanya dikasih kalau dia datang. Kalau kagak datang itu nggak dapat. Terus tunjangan komunikasinya merata, semua dapat 100.000. Oke, sip. Terus saya bilang lagi nih, pokoknya saya juga pengen kalau dia hadir semua, kagak ada bolos. Saya bilang, ada namanya insentif kehadiran. Oke, berapa teh? 200.000. Oke, dibikin tuh rumusnya. 30 menit beneran. Oke teh, udah 30 menit, sip. Bisa kan saya bilang? Iya ya, bisa ya 30 menit katanya. Iya itu, karena apa? Diarahkan. Nah tim tuh juga gitu, cara saya ngajarin juga gitu. Oke, sekarang kamu buka ini, saya bilang, buka gitu kan. Belajar ini, coba kamu baca, saya kasih waktu 15 menit baca 15 menit, ntar saya tanya jawab. Kayak ujian gitu. Ada proses disebutnya onboarding. Jadi kalau saya di Super Team atau di Billionaire Coach, ketika orang masuk itu dia nggak kerja 1 minggu. Itu dia belajar. Nggak kerja 1 minggu, tapi udah digaji, udah. Hari pertama dia kerja, dia harus digaji. Berapa teh bayarannya? Samain aja sesuai sama, pokoknya hari pertama akad, ya hari pertama datang, udah akad, ya itulah gaji dia segitu.
1 minggu belajar apa? Belajar product knowledge PK. Belajar apa? Belajar culture di sana, interaksi sama tim. Belajar apa? Belajar tools yang dipakai. Toolsnya macam-macam tergantung ya. Pakai apa? Pakai Excel misalnya. Pakai ada lagi sendiri yang berbayar toolsnya untuk pengiriman atau apa dan seterusnya. Tools. Terus belajar apa lagi? Ujian. Ada ujiannya kalau di saya tuh onboarding. Jadi nanti ujian ini dia akan presentasi, dibikin slide, dia ngejelasin tuh semuanya tuh di sini nih, di ujian. Ujian ini untuk apa, Teh? Menentukan level knowledge dan skill dia ada di mana saat masuk. Ya, saat udah belajar. Di level mana, Teh? Saya bikin 1 sampai 5 jenjangnya. Kalau ujian misalnya ada kriterianya ya. 1 tuh levelnya hanya di batas tahu gitu kan. 2 tuh dia bisa menjelaskan secara detail. 3 tuh dia bisa ngasih contoh gitu ya. 4 tuh dia bisa berpikir lebih kritis ketika dikasih jawaban case yang berbeda, dia bisa lebih kritis. Yang kelima tahapnya udah bisa sampai ngajarin kita. Nih, saya bikin ujiannya. Nanti kalau dia di level 3 gimana ya, nggak apa-apa. Berarti PR kita adalah meningkatkan supaya dia jadi di level 5 itu tadi. Ini disiapin dengan mateng seperti ini. Ya, itu nanti program maksudnya. Boleh di next kan? Nah, rahasia yang saya lakukan. Oke, boleh next. Nah, yang 1, saya bangun fondasi di awal. Visi, misi, culture itu penting. Kenapa penting ya? Ini saya pakai dari mulai perekrutan sampai nanti apa? Sampai nanti saya memberikan penilaian. Contoh ya, ada di brand fashion tuh saya suruh bikin visi misi, dia bikin. Visinya apa? Visinya itu adalah menjadi brand fashion muslim nomor 1 lah gitu kan. Misinya apa? Misi itu kan cara mencapai visi. Apa misinya? Misinya 1, produk beragam. 2, buka toko setahun 2. 3, SDM-nya itu belajar terus-terusan kalau nggak salah. Itu misinya. Nah, jadi ketika kita bicara misinya ada 3 itu, nanti dalam proses berjalannya itu harus 3 itu tuh terjadi. Dia harus buka toko setahun 2. Yang kedua, produknya harus beragam banget. Artinya dia harus punya fashion designer supaya bikin produk beragam gitu kan. Terus tadi SDM-nya, belajar terus-terusan, continue improvement tuh ada. Jadi harus ada program buat si SDM-nya. Nah, itu misinya. Sehingga ketika perekrutan saya cari orang-orang yang mau belajar. Karena tadi ada istilah disebut continue improvement kan. Jadi saya harus cari orang tuh yang growth mindset. Yang dia memang pengen belajar banget dari proses seleksinya. Saya carinya di situ ya. Oke, jadi bangun fondasi di awal, visi misi culture. Orang banyak yang sepele. Udahlah nggak usah pakai visi misi, jalan aja nggak apa-apa, sok jalan. Lihatlah ntar 2 tahun ke depan. Pusing-pusing deh ketika kompetitornya datang ya, terus nggak tahu arah, pokoknya semua digarap, nggak bisa ya. Visi misi culture dari awal. Culture buat apa? Culture nanti buat ngebentuk tim di dalam. Itulah kenapa ada istilah kenapa ya timku tuh kok sering bolos, terus suka gibah gitu. Saya akan tanya lagi, ownernya ngasih tahu nggak culture-nya gimana? Enggak, nah itu kasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu, itu terus-terusan jadi culture di sana. Jadi orangnya jadi suka gibah aja terus. Saya karena bangun culture yang kuat, ketika ada toxic tim, saya pernah dapat ya orang yang toxic. Ketika masuk ke sana, itu tim saya tuh pada ngejauhin dia dengan sendirinya. Aneh ya? Aneh, karena apa? Mereka udah ngebentuk culture positifnya. Ketika ada negatif masuk, apaan sih? Oh, dia ada isu itu ya? Nggak mau ada deket sama dia. Jadi gitu, orang toxic itu dijauhin dengan sendirinya. Karena culture-nya kebentuk. Next, Kang. Nah, kemudian yang kedua, produk diperkuat itu tadi. Perkuat produknya teman-teman ya, apapun itu. Produknya harus diperkuat. Cek komputer siapa, coba cek semuanya. Dia tuh apa keunggulannya. Cari ya, kita tuh value kita ada di mana di produk kita. Value-nya apa? Itu yang nanti dipakai buat apa Teh Tantri? Buat konten. Itu yang disampaikan. Value-nya itu. Value produk. Kalau misalnya value-nya apa? Murah, itu bukan value. Apa? Coba sok cari ya di produk kita tuh unggulan yang membedakan sama produk lain. Contoh, Havelay BZB itu kan coaching bisnis sama saya, sama Super Team. Itu dia value produknya apa? Slim. Jadi orang, tapi memang benar ketika kita pakai baju dia tuh kelihatan slim. Havelay BZB, nanti dicek aja Instagramnya. Ketika pakai slim, terus nanti kontennya juga, kontennya itu modelnya cari yang slim.
Terus juga kontennya selalu disebut-sebutkan slim. Jadi orang tahu, oh itu value produknya. Aku senengnya pakai dress. Mau yang terlihat slim pakai apa aku? Oh pakai Heaven Life BZB katanya. Tuh ya value produk. Nanti dicari ya value-nya apa. Makanan apa? Tergantung ya. Oh kalau di aku tuh misalnya pedesnya nendang apalah pokoknya ya. Ya udah pedesnya nendang aja ketika makan udah wah. Suapan pertama udah nendang sampai ke kepala misalnya. Produknya diperkuat ya, apapun diperbaiki terus-terusan. Ya hati-hati kalau kita nggak mau kalah sama kompetitor, improvement. Contoh, MS Glow tahu ya? Kok bisa ya dia sebesar itu? Tahu nggak kenapa rahasianya? Mereka itu ownernya sangat menerima masukan dari customernya. Oh ternyata si krim kita ini kalau ini kayak begini, dia improvement. Oke, berarti ingredientnya diganti nih gitu. Terus banyak customer bilang pengen cepet ininya gitu, hilang jerawatnya, dia improvement terus gitu kan. Dari mulai bikin skincare, muncul si gincunya tuh lipstiknya, muncul bedak dan seterusnya. Improvement terus-terusan secara produk. Dan itu yang bikin dia kuat. Selalu berusaha menemukan gitu ya, apa masukan buat dianya, si produk dia, dan dia improve, disesuaikan sama si kebutuhan si marketnya saat itu. Gitu. Lanjut, next. Yang ketiga, financial diamankan. Nah, amankan dulu finansialnya. Amankan gitu ya, cash flow-nya diamankan. Ini saya juga selalu ngecek gitu ya, berapa sih budget operation saya. Kalau di klien saya tuh pasti tergantung produk juga ya. Ini kalau misalnya bikin produk sendiri, katakan omset 100% ya. Udah pasti ya omsetnya 100%. Maka misalnya HPP-nya berapa Teh Tantri? Misalnya HPP-nya adalah 60%. Maka gross profit-nya berapa? Gross profit 40 ya. Nah, nanti 40 dikurangin lagi Teh. Apa aja dikuranginnya? Gaji ya. Gaji. Berapa Teh gaji? 10 sampai 15%, misal. 15% lah. Misal ya. Terus apa? Budget marketing. Ya buat promosi berapa Teh? 5% aman ya 5% itu. Kalau dinaikin bisa nggak 10%? Bisa aja. Tapi 5% itu udah aman banget ya. 5%-nya apa aja Teh? Udah ada iklan di dalamnya, influencer pakai. Kalau ada giveaway di sini ya, di budget 5% ini ambilnya. Terus nanti operation, pokoknya gaji, operation plus operation yang itulah pokoknya ya, listrik apa-apa itu ya. Nanti sisa berapa berarti ini? Katakan 15 tambah 5, 20, berarti sisa 20%. Nah, 20% ini berarti apanya? Netnya. Net profit. Ini berarti ya, net profitnya, net. Tuh tulisannya, ampun. Net profitnya 20%. Nah, ada tuh yang nyampe HPP 65. Aduh, saya bilang kok gede banget ya. Sehingga di sininya kecil banget, 15%. Wah, 15% kecil. Coba kita amankan sampai 25% saya bilang. Tekan di mana? Oh, di sini. Gimana caranya supaya ditekan? Ya, berarti apa? Produksinya lebih banyak. Lebih murah kan? Ya, lebih banyak, lebih murah. Kuantitinya misalnya. Terus cari makluna yang lebih murah. Ya, bisa. Tapi secara quality tetap bagus. Ntar dicek aja, dicari yang seperti itu. Sehingga kalau bisa ditekan 60. Saya pernah neken di customer tuh, di klien saya tuh sampai 57% berhasil loh teman-teman. Berhasil 57%. Saya cari kan ongkos jahit, misalnya mahal ya, mahal ongkos jahitnya berapa tuh? 80.000 satu dress, mahal banget ya saya bilang. Cari dia di tempat lain, tapi yang dia juga bisa bikin secara quality sama, itu memang PR nyarinya. Tapi bisa akhirnya dapat tuh berapa produksinya 60 sampai 65.000 untuk satu dress. Terus bikinnya banyak lagi ya. Bisa banyak, sanggup, kualitinya oke, bagus. Ini saya tekan sampai 57, ini yang naik di sini. Jadi ini dijaga. Teh, apakah angka ini mutlak? Ya nggak selalu, tergantung bisnisnya. Kalau saya lihat yang penting, ini profit nggak 10% juga lah. Ya, gross si net profitnya nggak 10% juga. 20 lah minimal, 25 insya Allah aman. Ya, di situ. Nanti coba dihitung-hitung, tes gimana saya tahu ini net profit saya berapa? Yaitu cek omsetnya berapa di bulan itu. Hitung berapa persen. Kemarin tuh bayar gaji berapa ya, sama ini berapa, ditotalin semuanya. Nah,
nyampe nggak ininya segini? Kalau enggak, cek lagi gedenya di mana. Di gaji kah, di operation, apa di HPP? Itu nanti ditekan di antara dua ini. Lanjut dulu ya. Next, Kang. Udah difoto belum? Udah ya. Jadi belajar ilmu keuangan ya. Nggak apa. Rekrut tim sesuai kebutuhan dan cari yang sesuai. Nah ini nih, cari yang sesuai. Sesuai sama apa, Teh Tantri? Ya satu, sama kompetensinya disesuaikan. Kita butuhnya apa? Saya butuhnya tadi host life talent, yang komunikasi bagus, good looking. Nanti tes dulu aja. Gimana cara tesnya ya? Suruh live aja, betulan ini produknya, suruh dia belajar. Nih kita punya produk 2 macam. So kamu pelajari, ini ingredientnya atau ini bahannya, harganya sekian. Coba kamu tes live, tes dulu. Bayarnya itu sekali live dulu aja. Nanti dulu, jangan dulu sampai sebulan, jangan dulu. So kamu tes, dites, oke bagus nih gitu kan, baru bayar. Nanti sistemnya apa? Kalau saya senengnya ya, dibayarnya agak ke bawah, tapi bonusnya ada untuk yang live itu. Misalnya kita biasa jual di Tok-Tok 15 doang yang keluar misalnya produknya. Kasih tahu nih kalau produk sampai keluar 20 nih, nah kamu dapat bonus. Satu produknya 2.000 misalnya. Ya ada targetnya. Jadi harga yang gaji yang kita bayar tuh sedikit dulu aja, tapi ada bonus. Itu biasanya ngejar. Orang-orang memang yang ngejar banget tuh pasti ngejar dianya. Yang sekedar pengen live doang itu biasanya kurang lah. Carinya orang tipe-tipe yang suka ngejar ya. Rekrut tim sesuai kebutuhan dan cari yang sesuai ya. Intinya sesuai kebutuhan tuh artinya aku butuh nggak ya tim ini, kalau nggak butuh jangan direkrut. Aku rekrut nggak ya CRM, tergantung strateginya apa. Kalau misalnya memang maunya new customer mulu, ya udah nggak usah rekrut orang CRM. Tapi kalau aku harus customer repeat order mulu, ya udah rekrut orang CRM itu tadi. Next Kang. Yang kelima adalah bangun sistemasi untuk tim. Nah sistem itu apa? Ada istilahnya job desk, nah SOP, KPI. Ini sistem. Job desk, SOP, KPI, sistem dan tools. Tools apa Teh? Toolsnya ya tadi misalnya kalau saya kan pakai Trello misalnya. Terus kalau yang buat warehouse tuh ada ya namanya Jenny. Saya sebut merek dah. JN gitu kan, ada lagi misalnya Jubel, JB, Jubelio misalnya ya. Ini rata-rata pada pakai ini soalnya. Ini adalah tools ya. Ini disebut dengan sistem. Job desk di awal banget harus ada supaya orang nggak kebingungan. Orang nggak misal Teh timku nggak inisiatif, jangan-jangan dia kagak tahu job desknya apa. Hanya sebatas gini. Orang tuh masuk, kamu kerjain ini ya, itu aja. Terus kita ngerasa nggak inisiatif dianya. Padahal kita hanya ngasih tahu job desk-nya itu doang. Ya, oke, Jenny Jubelio. Kalau Jenny harga masih terjangkau kan. Jubelio ini mehong banget ya. Tapi dia enak bisa terintegrasi sampai ke toko orange-nya nih. Yang Jubel ini. Nanti kalau namanya tools itu bisa di demo dulu, demo. Hubungi CS-nya, minta demo dulu aja. Demo cek cocok nggak sama bisnis kita. Karena nggak semua cocok ya. Yang cocok pakai, nggak cocok jangan. Sistem memudahkan apa? Satu, memudahkan dalam pencatatan. Jadi kagak hilang barang kita ketahuan ya. Terus yang kedua, itu memudahkan untuk timnya bekerja. Jadi nggak perlu rekrut 10 orang untuk ngerjain itu. Oh udah ada sistem. Satu admin megang sistem, sisanya orang bagian packing misalnya. Gitu, nggak usah banyak-banyak dengan adanya sistem. Contoh di klien saya tuh ada nggak pakai sistem, sehingga dia harus punya 2 admin. Ini lucu banget, saya bilang 2 admin ngerjainnya ngapain? Yang satu input gitu ya, yang satunya lagi ngeprint orderan. Oh nggak usah inputan kalau pakai sistem. Akhirnya saya bilang beli aja, nggak apa-apa lah keluar berapa juta. Kalau dihitung setahun lebih untung daripada kita rekrut orang itu, saya bilang. Jadi satu pindahkan posisinya sehingga nggak usah ada rekrut tambahan lagi. Satu orang udah pegang sistem termasuk ngeprint orderan, yang satunya udah ngerjain yang lain lagi gitu ya. Job desk harus disampaikan, dibuat dulu ya tertulis. Teh Tantri job desk itu turunin dari mana sih? Ini panjang ya, ada di workshop super team building ya. Iklan. Ada yang disebut dengan bisnis proses. Kalau saya dari sini dulu mulainya.
Kalau udah biasa masuk ke bisnis-bisnis, ini biasanya udah kebayang. Tapi kalau teman-teman sendiri silakan dibuat namanya bisnis proses. Bisnis proses itu alur dari mulai input tuh artinya bahan mentah orangnya, fasilitas bahan mentah kita, terus ke aktivitasnya. Aktivitas itu adalah pembuatannya gitu, aktivitas, dan output hasilnya. Contoh misalnya, output saya itu apa? Output saya itu adalah gado-gado misalnya. Gado-gado nih, produk jasa itu output. Produk saya gado-gado teh. Oke, inputnya apa? Bahan mentahnya apa? Kacang, sayur gitu ya. Terus orang bagian ngulek, misalnya satu lagi bagian kasir, misal itu adalah input. Aktivitas itu aktivitas untuk menghasilkan gado-gado. Si input ini gimana caranya beraktivitas untuk menghasilkan gado-gado? Yaitu tadi, pertama goreng kacangnya dulu. Yang kedua siapin dulu bawang putih, semua udah dikupas gitu kan. Terus yang ketiga sayur-sayuran belanja dulu di pasar, terus direbus. Misalnya itu adalah aktivitas. Terus habis itu apalagi Teh Tantri? Habis itu adalah nguleknya sampai dengan ngebungkus. Aktivitas ini adalah job desk. Ya, di sini. Ada lagi istilah SOP. Itu apa Teh? SOP itu caranya. Tadi ada satu adalah misalnya tadi beli sayur. SOP-nya adalah SOP beli sayur gimana? 1, pengajuan ke finance. 2, apa? 3, sampai belanja. Dah, selesai gitu ya. Terus yang berikutnya adalah KPI, target. Teh Tantri targetnya apa? Supaya menghasilkan gado-gado yang enak. Gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Ini dibahas detail di workshop seperti ini. Lanjut Kang, dikit lagi. Kembangkan tim pelatihan coaching. Penting ya. Tadi saya bilang coaching. Training timnya. Next Kang. Bangun karir path. Jadi kalau dia posisinya tadi bagian packing, kalau dia punya potensi naikin. Kemana? Ke host live misal. Naikin lagi ke bagian sosmed dan seterusnya. Karir path dibangun. Ini yang bikin orang betah kerja di tempat kita. Ada karirnya. Next. Owner leader praktek leadership skill. Ya, itu paling penting. Praktek leadership skill. Banyak banget bisnis kabur, orang kabur karena leadernya tidak mumpuni untuk jadi leader. Karena leader itu adalah sebuah tugas tanggung jawab besar, maka teman-teman sebagai owner harus belajar dan praktek ilmu leadership. Ada di workshop Kang Dewa, Extreme Leadership. Lanjut. Nah, ini tim kompetensi, pemahaman pada pekerjaan, visi misi, tim tuh harus tahu ini. Ya, harus tahu ini. Untuk tim. Next Kang, tadi ini udah ya saya bahas. Ini sekalian terakhir. Sistem tadi ini ya. Job desk sampai KPI, jangan lupa. Dibikin, kasih tahu ke timnya. Next Kang. Program training international culture coaching. Itu penting tadi saya katakan ya programnya. Oke, next ada lagi Kang. Nah, ini ya, kesimpulannya ini. Jadi kalau mau bangun super team ini tahapnya. Rekrut orangnya, trainingin, bangun sistemnya, maintain terus saja ini. Ini doang teman-teman, doang ya. Dong, ini mah perintilannya banyak. Tapi ini aja muter di sini, manajemen tuh muter di sini. Mau produknya apa aja, ini dia formulanya. Oke, selesai ya. Boleh buka tanya jawab. Masih ada kan waktu ya? Saya tuh kalau ngisi suka kelamaan. Lanjut, boleh tanya jawab, mangga. Ya, jazakallah khair, Teh Tantri, terima kasih. Wah, Masya Allah, ini mantap sekali ya. Nanti mau menghubungi Teh Tantri mana? Oh, ada brosur di depan, boleh nanti diminta aja ya. Bisa diminta, nanti kalau belum, nah itu dia. Nah itu, nanti ada brosur itu, konsultasi gratis, senang. Sambil menunggu azan, ada yang mau bertanya dulu? Ya, boleh. Oh iya, karena nggak nyampe Kang, maaf ya Kang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon Ustaz dan juga Teh Tantri. Pertanyaannya terkait membangun tim ya. Kan kalau membangun tim itu sebagai leader kita harus tarik ulur. Ya, betul. Harus tadi melihat kapan gas rem. Kalau saya misalnya kita bisnisnya masih berkembang nih ya, mungkin secara kas masih minim dan sebagainya, tapi kita pengen berkembang bareng gitu sama tim kita. Satu sisi itu kita pengen membuat tim itu berkembang bersama-sama.
sisi yang lain tuh yaitu ada keterbatasan di mana-mana gitu kan. Nah, pertanyaan saya itu kalau kita masih bisnis berkembang ini terkadang tuh saya kalau ingin nge-cut orang tuh kan kasihan, misalnya ada sisi sosialnya. Oh ya, oke. Di sisi yang lain kalau kita dapat orang juga pasti Allah jamin rezekinya. Iya, betul. Tapi ya tetap lihat ikhtiarnya seperti apa kan. Nah, bagaimana kalau menghadapi dilema seperti itu teh? Nah, solusinya seperti apa? Oke, baik. Nah, ini sebenarnya problem di awalnya di apa perekrutan sebetulnya ya. Seleksinya harus ketat. Jangan pernah cari orang yang kerja karena pengen gajinya duluan, itu utama ya. Jadi kalau tanyanya gini, kamu kerja, alasan kamu kerja apa? Kalau dia bilang gaji, udah itu jangan diambil. Saya nggak pernah ngambil, karena itu akan jadi bumerang nanti ke saya. Pengen naik terusan. Kalau statement yang kedua dia ada, statement pertama dia disebut saya pengen belajar, saya mau berkembang di sini, gitu. Itu yang diambil. Tinggal nanti statement terakhir kita, siap kamu belajar, siap kamu mengembangkan diri kamu, siap. Nah itu yang diambil. Nah, saya berikutnya ngomongin nge-cut orang, ya, gak apa-apa. Mindset business ownernya yang diganti gini. Aku tuh nge-cut dia, jangan-jangan di tempat aku tuh dia nggak berkembang, di tempat lain dia dapat semua lebih baik. Kalau saya gitu, ya owner tuh ya harus punya mindsetnya yang diganti. Jadi gini, supaya lebih tenang gimana teh? Kasih 1 kali gaji lagi. Insya Allah tenang. Ibaratnya modal dia buat nyari kerja tambahan. Itu ya, soal itu tuh. Ini banyak banget soalnya owner yang kasihan buat banyak loh. Nggak cuman Akang aja ya, banyak banget. Saya selalu bilang, mindsetnya diganti. Di tempat kita dia nggak bisa berkembang. Tapi di tempat lain, insya Allah dia lebih berkembang. Tinggal cara ngekatnya aja. Yang baik-baik lah. Supaya nggak ada apalah itu, dendam dengan kita. Ya, data disiapkan dan seterusnya. Itu ya Kang ya. Bismillah insya Allah, nanti ketemu tim yang mantap. Jangan lupa berdoa pada saat perekrutan. Tadi ada Kang itu yang nanya, boleh? Kang boleh maju, mohon maaf. Ini nggak nyampe Kang. Oh hanya punya saya yang nyampe, sebenarnya nggak ada kabel. Ya boleh. Makasih kesempatannya. Saya mau bertanya mengenai SDM content creator atau digital marketing. Oke. Ya, biasanya desain grafis itu yang saya rasakan turnover-nya itu sungguh tinggi gitu. Kadang keluar masuk kayak gitu. Dan biasanya kita dilema itu antara dua sih, antara attitude-nya bagus tapi skills-nya mungkin taste-nya kurang gitu ya. Atau bisa jadi taste-nya bagus tapi attitude-nya kurang bagus. Mungkin dia ekstrovert, kurang inisiatif dan lain-lain gitu. Kira-kira mana sih harus dipilih? Apakah attitude dulu, apakah atau dari taste-nya itu? Oke, sip, terima kasih. Attitude nomor 1, karena merubah itu susah banget. Karena attitude itu kebentuknya udah lama dianya. Dari orok lah ibaratnya ya, dari dia belajar baru lahir, belajar di lingkungannya, di sekolahnya, sampai ke tempat kita. Jadi carinya yang attitude-nya bagus, dan dia mau nanti untuk berkembang. Kalau untuk nyari orang desain grafis atau content creator itu tadi, cari lulusan DKV atau multimedia. Insya Allah itu secara tes ada lah, tinggal nanti kita tes aja. Tes dulu, kalau saya tes teknis, kasih soal, nih sebelum pada saat seleksi kasih soal, nih saya punya produk ini, coba kamu bikin misalnya desainnya, videonya, plus copywritingnya, kadang saya suruh sampai copywritingnya juga atau caption, suruh bikin itu. Kalau cocok sama kita secara tone, warna, dan sebagainya itu cocok, boleh diambil. Nah, untuk mempersingkat, tes teknis dulu, cocok desainnya, undang untuk interview. Baru ngobrol di situ, lihat attitude-nya. Attitude lihat dari awal gimana caranya, pada saat interview bisa kelihatan. Terus tanya jangan lupa tentang lingkungan dia di rumah kayak gimana, waktu senggangnya ngapain aja, suka nongkrongnya sama siapa, di mana. Saya sampai tanya hubungan dengan orang tua. Kamu deket sama bapak apa ibu? Kalau nggak ada orang tua, kamu biasa sama siapa? Sama nenek. Menurut kamu nenek kamu gimana orangnya? Itu saya tanya. Ya, kenapa itu ngebentuk dia? Karena saya pernah bertemu calon karyawan yang dia mau bunuh diri. Ini saya bilang, wah ini kalau saya terima bisa kacau karena CEO-nya ini tipikalnya ngegas mulu. Saya bilang kagak bisa nih, dia bisa bunuh diri nanti ya. Terus saya tanya kenapa bunuh diri? Ternyata karena dia ditinggalin pacarnya, mau lompat di jembatan apa tuh? Masih di Bandung ini juga. Ya pokoknya. Terus saya tahu, oh ini kalau dia mau bunuh diri berarti tidak dekat sama keluarga, orang tua. Figure attachment dia siapa? Pacarnya. Berarti dia nggak dapat figure attachment ya, bahasa psikologinya.
Terus saya tanya, gimana ibu bapakmu? Ada, mereka sibuk. Oh ini ya udah, saya tahu nggak, saya ambil. Padahal desainnya keren banget. Karena saya takut dia bunuh diri tadi kalau dikasih target, gila. Oh saya takut nanti masuk polisi saya ya. Gitu ya Kang ya, semoga terjawab. Ada lagi pertanyaan? Ya. Boleh, silakan Kang. Mau nanya ini, kalau bisnisnya itu bareng keluarga gitu, kita kan mau ngegas juga kadang Ya. keluarga sendiri. Misalnya bawahannya adik sendiri atau ponakan, itu gimana teh cara? Ya, oke. Banyak banget tantangannya memang betul. Banyak banget nih cerita saya tentang bisnis keluarga. Itu bisnis keluarga sampai ada ilmunya. Kuliah dulu di Harvard teman-teman. Sampai ada ilmunya. Saking berarti kompleksitas banget ya. Kompleks banget bisnis keluarga itu. Kalau saya menyarankan harus ada MOU yang jelas. MOU, do and dance-nya apa? Hitam di atas putih. Ini saya pernah ada di salah satu klien saya juga, itu adeknya siapa-siapa itu, saya panggil semuanya, saya kasih prolog dulu. Oke, saya bilang, mas, mbak, saya bilang, ini kan brand ini kan mau semakin besar nih, maka kita harus siapkan pondasinya. Pondasinya di siapa? Di mbak, mas ini, saya bilang. Jadi kita punya target besar ke depan dan saya nih dan nih owner butuh bantuan semua yang ada di sini. Maka dari itu kita harus bikin perusahaan yang jadi profesional. Profesional dimulai dari siapa? Dari diri kita semua yang ada di sini. Maka kita harus bikin hitam di atas putih. Bikin tuh ada prolognya dulu tapi ya kenapa itu harus dilakukan dijelaskan. Nanti do and dance-nya apa? Kalau melanggar apa? Tanda tangan. Itu Kang harus dilakukan. Teh aku kan nggak enakan gitu ya. Tetap harus dilakukan. Saya pernah sampai bantuin tuh ada yang klien saya tuh bukan klien juga ya, inilah pokoknya yang suka curhat ke saya lah bis ownernya. Teh tolong dong, aku ada interview ini keluarga aku tapi aku nggak mau terima, tolong interview ntar bilang nggak terima ya. Oke, saya bilang ya interview doang saya disuruh, oke sip, saya bilang nggak diterima. Terus saya bilang ini teh ini ada juga nih, aku tuh bisnis keluarga ini susah banget bikin MOU-nya gimana teh ngomongnya. Oke, saya datang dah, saya bantuin, saya bilang. Terus saya yang prologin. Bikin MOU-nya dulu, do and dance-nya, tanda tangan semuanya. Ketika melanggar, ya dia harus ada punishment-nya. Ketika dia bekerja dengan baik, ada reward-nya juga. Ketika teman-teman mau ngasih punishment ke tim, ke siapapun, harus ada reward ya. Berimbang. Ketika ada reward, ada punishment. Ya, ada punishment, ada reward. Jangan berat sebelah, punishment mulu, reward nggak ada. Itu bahaya. Oke? Oke, ada lagi pertanyaan? Mumpung nih masih ada waktu. Ada lagi kira-kira? Kalau nggak ada, oke, siap. Closing statement dulu ya. Sebelum closing statement, teman-teman sudah dapat brosur. Di sana ada nomor Mbak Aca, bisa dihubungi. Mbak Aca itu adalah CS Customer Service-nya Super Team. Beliau handle untuk teman-teman yang mau konsultasi secara gratis. Mbak, kita terima konsultasi secara gratis dari sisi apa? Satu, keuangan, keuangan and tax, pajak. Yang kedua tentang digital marketing dan strateginya. Yang ketiga tentang SDM dan manajemen seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi kita handle, kita terima 3 konsultasi itu. Nanti tinggal bilang aja ke Mbak Aca masalahnya apa, nanti dijadwalkan. Cuman mohon maaf harus menunggu jadwalnya karena penuh banget antriannya yang untuk konsultasi. Tapi insya Allah kita berikan semaksimal mungkin nanti ketika konsultasi. Tanya aja dengan detail, ntar dijawab dengan detail juga. Bisa online, bisa offline. Mau online, tinggal nanti online aja. Offline datang ke kantor kita di Antapani nomor 4, Jalan Citra, ya, deket kantor Burner Coach, seperti itu. Ya teman-teman, terima kasih banyak. Dan closing statement dari saya adalah bisnis Anda itu, bisnis itu adalah sebuah sistem ya. Bisnis sebuah sistem. Kalau teman-teman merasa tidak ada masalah, itu ada masalah. Kalau masalahnya apa? Nggak ada, itu masalahnya. Berarti teman-teman tidak pernah menganalisa bisnisnya sendiri. Masalah selalu ada. Ketika capai target terus itu masalah. Targetnya kekecilan. Bener nggak? Saya juga dibilang gitu. Teh capai mulu 110, ini targetmu yang kekecilan Teh Tantri gitu. Itu masalah kata Ngrewa. Oke, saya bilang ini masalah kan. Jadi pasti ada, masalah itu pasti ada dalam bisnis. Maka teman-teman sendirilah yang punya peran penting untuk membangun sistem itu tadi. Karena tim itu eksekutor. Kalau tim kita sendiri yang mikirin bisnis kita, mikirin ya sampai ke strategi segala macam, dia udah pinter banget dan dia pasti bikin bisnis sendiri. Ya nggak? Jadi kalau ngerasa kenapa tim gak inisiatif, ya emang dia eksekutor. Emang begitu. Jadi tugas kita adalah mengarahkannya, ngasih job desk, SOP dan KPI-nya. Dan yang paling penting adalah butuh kesabaran dalam membangun tim itu. Yang nggak sabar ya nggak bisa. Sabar, konsisten, itu yang paling utama. Jangan
Udah bikin KPI dijalankan nggak? Enggak. Banyak banget yang gitu saya lihat. Udah bikin teh, udah dijalanin? Enggak. Ya itu. Jalanin sekali doang teh, besoknya udah enggak. Nah itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Ya teman-teman ya, terima kasih banyak. Saya doakan semoga bisnis semakin berkah, semakin besar. Insya Allah. Jangan lupa punya visi yang besar. Visinya harus besar. Superteam punya visi membantu para pengusaha untuk bertumbuh bisnisnya. Maka karena kami membantu, maka kami insya Allah akan membantu teman-teman yang kesulitan. Tinggal bertanya akan kami jawab. Gak punya budget juga kami jawab gitu pertanyaan-pertanyaannya. Ya teman-teman ya, seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Oke? Insya Allah. Nanti bisa follow Instagram saya Tantri HRD. Saya juga terima jawaban-jawaban dari DM Tantri HRD gitu ya. Oke, nanti silakan di follow, DM aja. Insya Allah saya jawabin semua pertanyaan teman-teman. Terima kasih banyak saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.